Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Ibu doakan semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah Ananda semuanya dapat melakukan operasi pembagian pecahan dan Ananda dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembagian pecahan. Oke, pada pembelajaran sebelumnya Ananda sudah belajar tentang perkalian pecahan. Pada pembagian pecahan, kita juga harus bisa melakukan operasi perkalian. Karena pembagian pecahan dapat kita katakan sebagai mengalihkan dengan kebalikan bilangan pembaginya. Atau sederhananya, pembagian pecahan sama dengan mengalihkan dengan kebalikan bilangan pembaginya. Misalkan, untuk setiap bilangan bulat A, B, C, dan D berlaku bahwa A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Nah, di sini bilangan pembaginya itu adalah C per D. Nah, jadi pembagian kita ubah menjadi perkalian dan bilangan pembaginya kita balik menjadi D per C. Contoh. Nah, 3 per 6 dibagi 9 per 12. Ananda bisa lihat, di sini semuanya pecahannya adalah pecahan biasa. Jika yang akan kita operasikan itu adalah pecahan campuran, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kita lihat operasinya. 3 per 6 dibagi 9 per 12. 3 per 6, nah pembagian kita ubah menjadi perkalian. 9 per 12 kita balik menjadi 12 per 9. Sekarang bentuknya sudah menjadi perkalian. 3 per 6 dikali 12 per 9. Pembelajaran perkalian sebelumnya Ananda pasti sudah bisa. Jadi hasilnya itu adalah 3 dikali 12 per 6 dikali 9. 36 per 54. Disederhanakan menjadi 2 per 3. Nah, langkah pertama yang membedakan pembagian itu hanya kita mengubah pembagiannya itu menjadi perkalian. Setelah bentuknya menjadi bentuk perkalian, kita tinggal operasikan seperti operasi perkalian. Selanjutnya kita gunakan cara yang kedua. Cara kedua ini bisa disebut juga dengan cara cepat ya. Kita langsung membagi dengan faktor-faktor atau dengan bilangan yang sama. Dengan bilangan pembagi yang sama. 3 per 6 dibagi 9 per 12 sama dengan 3 per 6 dikali. Nah, tuh. Pembagian berubah menjadi perkalian, 9 per 12 berubah menjadi 12 per 9, kebalikannya. Lalu di bawahnya, 3 dikali 12 per 6 dikali 9. Kita lihat yang bercoret dengan warna merah. 3 dengan 9, sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3, 1, dan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Lalu yang dicoret dengan warna hitam, 12 dan 6. Nah, itu sama-sama kita bagi 6. 12 dibagi 6 hasilnya 2, 6 dibagi 6 hasilnya 1. Sehingga hasil akhirnya menjadi 1 dikali 2, 2 per 1 dikali 3, 3. Jadi jawaban yang paling sederhananya adalah 2 per 3. Contoh berikutnya. Bilangan pecahan campuran. 1 per 3 dibagi 1 5 per 9. Caranya sama saja.
Hanya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan? Harus ingat. 3 dikali 1, 3, ditambah 1 menjadi 4/3. Dibagi 9 dikali 1, 9, ditambah 5 menjadi 14/9. Kemudian pembagian diubah menjadi perkalian. 4/3 dikali 14/9 menjadi 9/14. Tinggal kita operasikan, hasilnya adalah 36/42. Kita sederhanakan menjadi 6/7. Begitu juga dengan cara yang kedua, cara cepatnya. Caranya sama, kita ubah menjadi pecahan biasa, lalu pembagiannya kita ubah menjadi kebalikan dari perkalian. 4/3 dibagi 14/9 menjadi 4/3 dikali 9/14. Kita lihat ini coret dengan warna merah. 4 dan 14. Sama-sama kita bagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Lalu yang dicoret dengan warna hitam 9 dan 3. Sama-sama kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, sekarang kita lihat sisanya adalah 2 dikali 3 per 1 dikali 7. Sehingga hasilnya menjadi 6/7. Semoga Ananda bisa memahaminya. Oke, untuk mengetes kemampuan pemahaman kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di buku. Nah, sebelumnya ada hal yang harus kalian ingat. Jika pecahannya itu berbentuk pecahan campuran, maka terlebih dahulu ubah menjadi pecahan biasa. Baru setelah itu kita ubah pembagiannya menjadi bentuk perkalian. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Kemudian kita lakukan langkah-langkah perkalian pecahan sampai kita temukan hasil yang paling sederhana. Oke, sebagai tugas, kalian boleh pilih menggunakan cara 1 atau cara 2, mana yang kalian anggap paling mudah dan paling kalian pahami. Tugasnya halaman 39 latihan 26, soal nomor 1 dan soal nomor 5. Kemudian di halaman selanjutnya latihan 27, soal nomor 2, nomor 9, dan 12. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.